Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'al jam'atana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma amin. Dari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya bersyukur pagi ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah. Semoga pertemuan kita ini bisa dinilai sebagai bagian dari silaturahim. Semoga ini menjadi sumber keberkahan bagi kehidupan kita. Dan semoga kita semuanya dimasukkan dalam golongan orang-orang yang selalu diberi sakinah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tempat kita duduk pagi ini di majelis ilmu ini juga termasuk bagian dari tempat yang akan diangkat oleh Allah di surga nanti, yang akan kita tempati karena ini disebut sebagai bagian dari Raudhatul Jannah, taman surga. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita bahas ayat yang ke-8 dari surah At-Tariq 7. Masih ke-7 ya. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, bahwa yang namanya ma'in dafiq, air yang memancar. Di ayat lain disebut maniyin yumna, air mani yang memancar. Itu keluarnya dari bainis sulbi wat taraib, dari tulang sulbi dan at-taraib. Tulang sulbi ini menurut yang paling umum disampaikan oleh para mufassirin adalah tulang punggung laki-laki, itu sulbi. Sementara at-taraib adalah bentuk jamak dari kata taribah, dan pendapat yang paling banyak disampaikan oleh para ulama tentang apa itu taribah adalah bagian yang ada di antara dua, payudara wanita. Itu at-taraib atau taribah. Perpaduan dari dua air yang memancar ini kemudian itulah yang menghasilkan janin. Itulah dari mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Di ayat yang ke-8 Allah katakan innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu, sesungguhnya dia. Nah, pertanyaannya dia di sini siapa? Para mufassirin mengatakan ad-dhamir huna, dhamir di sini yaitu huwa, itu aidun ilallah, kembalinya kepada Allah. Jadi innahu, sesungguhnya dia, artinya Allah. Ala raj'ihi, untuk mengembalikannya. Nah, ada kata nya juga di sini, mengembalikannya. Nya di sini kembali kemana? Nya di sini kembali kepada al-insan. Ada juga yang mengatakan khalqul insan, manusia. Ada yang mengatakan penciptaan manusia. Jadi kalau diartikan manusia, artinya maka dia Allah ala raj'ihi, untuk mengembalikan manusia itu kembali hidup, atau menciptakan kembali manusia itu, laqadir, sungguh Allah itu qadir, maha kuasa. Nah, itu artinya kalau menciptakan manusia dari awal saja bisa, mengembalikannya jauh lebih bisa.
Yang banyak di Indonesia ini pabrik motor apa bengkel motor, Pak? Banyakan bengkel kan? Lebih mudah pabrik motor apa bengkel motor? Bengkel motor. Karena mereka hanya mengembalikan. Tapi pabrik itu menciptakan dari awal. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kalau menciptakan dari awal saja bisa, apalagi cuman sekedar mengembalikannya. Dan yang dimaksud di sini adalah mengembalikan manusia hidup kembali di akhirat nanti. Dan itu tidak dipercayai oleh orang-orang kafir dahulu. Di zaman dahulu tidak dipercayai. Makanya surah ini turun untuk mengingatkan mereka tentang hal itu. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ada juga pendapat yang mengatakan ala raj'ihi di sini, mengembalikannya di sini, itu adalah mengembalikan manusia itu dari tua menjadi muda lagi. Karena rata-rata kan manusia mengakhiri hidupnya, rata-rata, bukan semuanya. Rata-rata manusia mengakhiri hidupnya di dunia ini di usia tua. Tapi ketika nanti dibangkitkan, semua dalam kondisi muda. ABG semua, Pak. Jadi nggak ada nenek-nenek. Maka tenang saja, tuanya kita hari ini sementara. Nah, kalau pengen segera muda lagi, udah nggak usah pakai anti-aging. Terus ngapain? Segera masuk kuburan aja. Muda lagi itu insya Allah. Nah, jadi itu yang dimaksud ya. Nanti manusia itu berawal dari tidak ada, kemudian ada, dan kemudian tidak ada, diadakan lagi. Manusia itu ketika lahir, dia berangsur-angsur dari muda, kemudian menjadi tua. Ketika tua, kembali lagi seperti masih bayi. Kan begitu. Meninggal dunia, kembali lagi menjadi ABG. Nah, semua proses ini, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, laqadir. Allah maha sanggup, maha kuasa untuk semua itu. Ada juga yang mengatakan raj'ihi itu adalah raj'u al-mani ila sulbi, mengembalikan mani yang keluar tadi ke tulang sulbi lagi. Nah, itu artinya apa? Laki-laki itu ada masa akhirnya nggak sih? Kalau laki-laki menurut kedokteran. Jadi laki-laki itu setelah dia maninya keluar, nah pertanyaannya, begitu keluar langsung habis nggak di sulbinya? Nggak habis, ada lagi habis itu. Iya kan? Itu yang dimaksud dengan raj'ihi. Setelah al-mani itu keluar, ma'un dafiq tadi itu keluar, nah nanti di sulbi itu akan digantikan dengan yang baru. Itu yang disebut dengan ala raj'ihi. Ketika dia keluar, diganti lagi. Keluar, dikembalikan lagi. Seperti itu terus. Nah, ini salah satu di antara apa yang disampaikan oleh para mufassirin tentang makna dari kata ala raj'ihi laqadir. Intinya, apapun itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangat ringan. Apapun itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Apapun itu. Maka oleh sebab itu sudah seharusnya kita manusia ini kalau menemukan kesulitan apapun kembalikan sama Allah. Seringkali kita manusia ini ada masalah yang rumit, ada masalah yang sulit, kita terlalu percaya diri bahwa kita bisa menyelesaikan sendiri tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang ala kulli syai'in itu hanya ala kulli syai'in qadir itu hanya Allah. Bahkan kita sudah sampaikan, jangankan kita manusia yang biasa kayak gini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin kita sepakat mengatakan bahwa beliaulah manusia yang paling hebat sepanjang sejarah umat manusia. Bahkan jangankan kita umat muslim, orang Nasrani sekalipun, non-muslim sekalipun, itu ada, bahkan banyak yang mengakui bahwa di antara sepanjang sejarah umat manusia, manusia paling hebat dan berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia itu ya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Michael Hart itu ya, yang menulis buku 100 manusia paling berpengaruh sepanjang sejarah ya. Dan nama paling pertama adalah nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau yang tadi kita katakan sepakati bahwa beliaulah manusia yang paling hebat, tapi tetap aja setiap urusannya dikembalikan kepada Allah. Ada masalah dikembalikan kepada Allah. Ya, selalu beliau menyerahkan, ya Allah saya serahkan kelemahan saya ini kepadamu.
Saya serahkan urusan saya ini kepadamu. Nah, kita manusia ini sekali lagi terlalu percaya diri dengan kemampuan kita yang sangat terbatas ini. Nah, kita kembali, jadi itu pelajaran pentingnya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah mengembalikan apapun juga itu sangat maha kuasa tentang itu. Nah, Anda misalnya dari tua kemudian jadi muda lagi, gampang bagi Allah. Nah, itu semuanya maha mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada, dan ini di Bani Israel, di zaman Bani Israel, itu ada seorang laki-laki yang kepengen diperlihatkan oleh Allah bagaimana caranya Allah menghidupkan negeri yang sudah mati. Dan ini diabadikan oleh Allah di juz 4 itu ya. Juz 3, kaifa tuhyil mauta. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, itu Nabi Ibrahim ya. Di yang satu itu mengatakan bahwa bagaimana caranya anna yuhyi hadhillahu ba'da mautihi. Bagaimana mungkin Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah mati ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Fa'amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'atsa. Orang itu dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Dimatikan dulu oleh Allah selama 100 tahun. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'atsa. Setelah dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah setelah 100 tahun. Bayangkan. Dan ini persis, bukan persis, hampir mirip dengan kisah dari Ashabul Kahfi. Nah, cuman kalau Ashabul Kahfi kan salasimi'atin sinina wazdadu tis'a, 309 tahun. Tapi kalau ini dimatikan oleh Allah 100 tahun. Tsumma ba'atsa. Setelah dibangkitkan, hidupkan kembali oleh Allah. Qala kam labista. Malaikat yang tadi ditugaskan oleh Allah untuk menghidupkan kembali oleh orang ini bertanya kepada orang itu, kam labista. Berapa lama kamu tidur? Ini pertanyaannya itu adalah berapa lama kamu tidur? Orang itu menjawab, labistu yauman au ba'da yaum. Saya tertidur kayaknya cuma 1 hari atau kalau enggak setengah hari. Labistu yauman au ba'da yaum. Lalu kemudian dikatakan di situ, qala bal labista mi'ata amin. Kamu sudah tertidur selama 100 tahun. Nah, kemudian fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Kalau kamu pengen buktikan tentang itu, maka unzur ila ta'amika wa syarabik. Perhatikanlah makanan dan minumanmu itu yang sebelumnya dijadikan sebagai bekal untuk dia. Unzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Belum berubah sama sekali. Ya, perhatikan tuh dalam 100 tahun belum berubah. Tuh enggak pakai formalin. Ya, awet kan, enggak pakai formalin. Sama sekali enggak berubah. Nah, dan itu karena kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, ada enggak otak manusia yang kira-kira bisa mencerna itu? Enggak ada sama sekali. Sama sekali enggak ada otak manusia. Bagaimana mungkin? Sementara kita udah pakai kulkas aja masih juga bau. Kalau kita kan begitu. Mereka nggak pakai sama sekali pengawet, itu masih bisa. Ini 100 tahun. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui, ada hadis yang mengatakan gini. Jadi ternyata semenjak Bani Israel ada, semenjak saat itu baru kemudian makanan-makanan kita, daging-daging kita, itu kemudian mengalami proses pembusukan. Sebelum adanya Bani Israel, ternyata nggak ada basinya Pak makanan itu. Nah, ada hadis yang mengatakan, laula Bani Israel, seandainya bukan karena Bani Israel, maka daging itu tidak akan membusuk. Ya, seandainya bukan karena Bani Israel, daging itu tidak akan membusuk. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Hadis itu diawali dengan mengatakan laula Hawa, seandainya bukan karena Hawa, maka wanita-wanita itu tidak akan pernah mendurhakai suaminya. Tapi jangan juga salahkan ibu kita Hawa. Cuman artinya semenjak saat itu. Nah, kemudian seandainya bukan karena Bani Israel, maka daging-daging itu tidak akan pernah mengalami pembusukan. Nah, sekarang kan kita jadi mikir, itu gimana caranya ya? Kok bisa daging nggak membusuk? Kan nggak masuk di akal kita. Tapi ternyata sepanjang sejarah umat manusia, ada suatu masa di mana itu terjadi. Tapi untuk kita hari ini nggak bisa kita cerna sama sekali kan. Itu benar-benar menunjukkan bahwa akal kita ini terlalu pendek. Tapi kuasanya Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas.
Nah, maka kalau cuma sekedar tadi itu ngembaliin manusia hidup lagi, gampang sekali bagi Allah. Innahu ala raj'ihi laqadir. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita kembali, innahu ala raj'ihi laqadir. Kalau tadi itu ada beberapa pendapat yang dikatakan atau disampaikan oleh para mufassirin tentang makna raj'ihi laqadir tadi itu, mengembalikannya itu sangat mudah bagi Allah. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir. Nah, maka di ayat yang selanjutnya ini mempersempit makna itu. Ketika Allah katakan yauma tublas sarair, pada hari di mana tubla diuji as-sarair, segala rahasia-rahasia. Itu artinya kapan? Hari kiamat. Nah, maka makna yang paling kuat di antara sekian yang kita sampaikan tadi tentang arti dari kata raj'ihi laqadir, makna paling kuat jelas adalah mengembalikan manusia hidup lagi setelah kematian mereka. Itu makna paling kuat. Dan yang kedua tadi itu makna mengembalikan manusia kembali muda setelah mereka mengalami penuaan dalam kehidupan mereka di dunia ini. Nah, jadi Allah mengembalikan itu semuanya sangat mudah. Laqadir yauma tublas sarair, pada hari di mana rahasia-rahasia itu diuji. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Artinya pada hari kiamat nanti. Selanjutnya, kenapa hari kiamat disebut dengan tublas sarair? Yauma tublas sarair, hari di mana tubla. Tubla itu dari kata bala. Pernah dengar kata bala? Apa artinya bala? Sebetulnya bala itu artinya fitnah, ujian. Itu bala ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi juga dengan kebaikan. Fitnah, dua-duanya adalah fitnah. Jadi fitnah dengan bala itu sama. Artinya ujian. Cuman kalau kita bawa ke dalam bahasa kita, maka bala itu seringkali kita identikan dengan suatu musibah atau bencana. Ya, bahkan kata musibah itu sendiri kalau dalam bahasa Indonesia memang identik dengan bencana. Meskipun sebetulnya dalam bahasa Arab namanya musibah itu nggak harus bencana. Dapat yang baik-baik juga adalah musibah. Itu sama musibah juga, karena namanya musibah itu adalah apa yang menimpa kita manusia. Dan yang menimpa kita manusia itu tidak hanya satu modelnya, tapi ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Kita kembali, yauma, pada hari tubla, diuji as-sarair, segala rahasia. Apa yang dimaksud dengan diuji segala rahasia? Manusia ketika di dunia cenderung mereka ketika melakukan maksiat itu dirahasiain. Ada orang yang korupsi, terus dia ngelapor langsung, saya habis korupsi. Ada? Nggak ada kan? Kecuali kalau memang orang itu udah nggak punya malu. Kalau udah nggak punya malu. Nah, tapi kalau masih punya malu, nah itu masih disembunyikan, Pak, rata-rata. Dan memang rata-rata seperti itu masih disembunyikan. Nah, tapi di sini dikatakan yaumatu belasarat, artinya semua dosa yang ketika di dunia selesai dilakoni disembunyikan. Orang kalau maling nggak mungkin kan dia terang-terangan maling, sama maling gitu. Diangkut langsung sama polisi. Nggak ada. Nah, jadi semua rahasia yang disembunyikan oleh manusia berupa kejahatan, keburukan, maksiat, bahkan kalau ada orang yang punya aib, nggak mau juga kan aibnya diceritain sama orang lain. Marah juga kan? Coba ada orang pelit disebut pelit tuh. Kira-kira marah nggak dia? Marah juga, Pak, padahal beneran pelit. Iya kan? Nah itu, jadi semua pengen dirahasiakan. Itu yang dimaksud dengan as-sarair. Tapi di hari kiamat nanti, semua sarair itu tubla, diuji. Dalam arti, semua nanti akan ditampakkan. Itu maksudnya ya. Ditampakkan satu persatu. Benar nggak Anda sudah melakukan ini? Ya cuma ditanya doang sebetulnya. Dia mau menjawab benar atau tidak, ya juga nggak ada pengaruhnya sama sekali. Kenapa nggak ada pengaruhnya sama sekali? Orang yang lebih tahu yang nanya kok. Bahkan yang melakukan itu boleh jadi sudah lupa. Nah itu yang dimaksud dengan tublas sarair. Ini berarti maksudnya adalah yaumal hisab nanti. Pada hari di mana manusia itu akan dihisab satu persatu. Yauma tublas sarair. Selanjutnya, famalahu min quwwatin wala nasir. Maka pada hari itu malahu, tidak ada baginya. Bagi siapa? Bagi manusia itu. Yang tadi itu rahasianya semuanya diuji, ditampakkan, dimunculkan, dibeberkan satu persatu. Ini udah kayak di hadapan sidang. Tapi kalau di persidangan kan masih bisa istilah orang transaksi di bawah meja atau gimana?
cincai gitu. Atau kalau enggak orang dalam, kebal hukum. Itu kan kalau di dunia kan, di sana coba aja siapa yang punya orang dalam, enggak ada yang punya orang dalam. Tapi ada sih yang punya orang dalam, Pak. Ada di sana yang punya orang dalam. Siapa? Yang diakui oleh nabinya sebagai bagian dari umatnya. Nah, itu orang dalam itu, Pak. Tapi orang dalam seperti itu bukan dalam karena memang cuman sekedar apa istilahnya, nyogok duit, enggak. Karena memang mereka di dunia ini melakukan hal-hal yang memenuhi syarat untuk diakui oleh nabi mereka sebagai bagian dari umatnya. Jadi kita nanti masuk surga jelas butuh orang dalam, Pak. Masuk surga jelas butuh orang dalam. Orang dalamnya itu siapa? Para nabi dan para rasul. Jadi jangan pernah kita mengabaikan itu. Cintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semaksimalnya kecintaan yang kita bisa. Niscaya insya Allah kita akan mudah direkomendasikan oleh beliau untuk masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali. Famalahu min quwwatin wala nasir. Maka pada hari itu malahu min quwwah. Manusia itu sama sekali nggak punya kekuatan. Wala nasir, dan tidak punya penolong. Jadi sama sekali tidak punya kekuatan. Wala nasir, dan sama sekali tidak punya penolong. Artinya ketika nanti Anda menghadapi hisab, melewati mizan, melewati siratal mustaqim, ya benar-benar upaya sendiri. Nggak ada bantuan sama sekali. Ada nanti bantuan yang disebut sebagai syafaat. Tapi syafaat itu pun juga kan nggak ucuk-ucuk istilah orang. Tapi syafaat itu adalah buah dari usaha kita ketika di dunia. Anda rajin salawat, ya dapat syafaat. Anda rajin puasa, ya dapat syafaat. Anda rajin baca Al-Quran, ya dapat syafaat. Nah artinya sekali lagi, syafaat itu pun yang kemudian kita sebut sebagai bantuan, nasir di hari kiamat nanti, itu pun adalah buah daripada upaya manusia itu ketika di dunia. Nah itu yang dimaksud dengan malahu min quwwah. Manusia itu benar-benar nggak punya kekuatan sama sekali, wala nasir, dan tidak punya nasir, penolong sama sekali. Ingat, itu yang dimaksud adalah di hari kiamat nanti. Selanjutnya, was-sama'i dzatir raj'. Allah kemudian kembali bersumpah dengan as-sama'. Nah, kalau di awal kan Allah bersumpah dengan as-sama' juga dan at-tariq, bintang. Nah, kalau di sini Allah kembali bersumpah dengan as-sama'. Nah, itu artinya ada persoalan berikutnya lagi yang ingin Allah tegaskan di sini, ingin agar kita bisa memahaminya dengan baik. Itu ada lagi yang ingin ditegaskan di sini oleh Allah dengan sumpahnya ini. Was-sama'i dzatir raja. Dan saya kembali ingatkan kepada kita semuanya bahwa semua apapun yang digunakan namanya oleh Allah untuk bersumpah itu menunjukkan ahamiyatu hadza syai' fi hayatil insan. Menunjukkan pentingnya hal itu dalam kehidupan manusia. Itu sudah sering kita ulang-ulangi itu, dan mudah-mudahan semua kita sudah paham tentang itu. Jadi, ketika Allah menyebutkan dalam sumpahnya was-sama'i dzatir raja, demi langit yang dzatir raja, memiliki ar-raja. Apa tadi artinya ar-raja? Masih sudah ada di ayat sebelumnya tadi. Innahu ala raj'ihi. Itu ada tadi. Nah, di sini as-sama'i dzati ar-raja'. Dari kata raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u artinya kembali. Masdarnya adalah ar-raj'u. Dalam ayat yang lain Allah katakan dzalika raj'un ba'id. Itu adalah raj'un ba'id. Nah, ini belum lama juga kita bahas itu. Dzalika raj'un ba'id. Itu adalah proses kembali yang ba'id, jauh dari otak manusia. Artinya mustahil. Nggak bisa, nggak masuk akal. Nah, itu kata orang-orang kafir ketika Rasulullah mengingatkan mereka tentang hari kebangkitan nanti. Mereka kemudian mengatakan dzalika raj'un ba'id. Nah, kita kembali. Innahu mohon maaf, was-sama'i dzatir raja. Demi langit yang memiliki ar-raja'. Nah, memiliki kembali. Apa artinya itu? Para mufassirin kemudian menjelaskan tentang makna daripada ar-raja' di sini. Pertama, ar-raja' bermakna al-matar. Yang dimaksud dengan kata ar-raja' artinya al-matar. Apa artinya al-matar? Hujan. Maka kalau diartikan ar-raja' itu adalah hujan, berarti was-sama'i dzatir raj'i artinya demi langit yang memiliki hujan. Itu pertama ya. Kita lihat dulu satu persatu.
Kenapa ar-raju' itu ya? Kenapa hujan itu disebut ar-raju'? Hujan disebut ar-raju' karena prosesnya yang tadi itu berulang-ulang. Bahkan dulu di kalangan orang Arab, saya nggak tahu ini benar sebetulnya teorinya dalam ilmu apa sih itu? Biologi atau apa? Yang dulu kalau nggak salah di SD juga kita pelajari, Pak. Siklusnya namanya ya, bahwa air hujan itu berasal dari mana? Air laut. Atau kalau enggak, pokoknya air yang ada di bumi, kemudian dia menguap ya namanya ya. Menguap naik ke langit, membentuk awan. Awan itu kemudian diarahkan oleh angin, lalu kemudian dia berkumpul, menyatu, maka terjadilah hujan. Hujan turun lagi ke bumi. Nah, dari bumi kemudian menguap lagi naik. Nah, ini proses yang berulang-ulang, turun menjadi hujan, kembali lagi menjadi awan. Turun lagi jadi hujan, balik lagi naik menjadi awan. Itu disebut ar-raja'. Jadi kenapa hujan itu disebut ar-raja'? Jawabannya karena prosesnya yang tadi itu, turun ke bumi, naik lagi. Makanya kalau kita lihat dalam satu hadis Rasulullah SAW yang membicarakan tentang Dajjal menjelang kedatangannya nanti. Itu dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan gini, bahwa ketika nanti Dajjal itu tiba, maka 3 tahun sebelum Dajjal itu muncul, itu tahun pertama sebelum Dajjal itu muncul, itu Allah akan menahan 1/3 dari jatah hujan yang turun, dan 1/3 dari jatah tumbuhan yang muncul dari bumi ini. Tahun kedua sebelum Dajjal muncul, itu Allah akan menahan separuh dari jatah hujan yang seharusnya turun, dan separuh dari jatah tumbuhan yang seharusnya keluar dari perut bumi. Sementara tahun ketiga sebelum Dajjal muncul, tahun ketiga ya benar ya, tahun ketiga sebelum Dajjal muncul, itu Allah akan menahan seluruh jatah hujan yang ada dan seluruh jatah tumbuhan yang seharusnya muncul dari perut bumi. Nah, makna lain yang bisa kita ambil dari riwayat ini adalah bahwa ternyata memang hujan dalam setahun itu jatah porsinya sama. Sehingga kemudian tahun pertama sebelum Dajjal datang tadi itu tinggal dipersentase aja kan. Sekian jatahnya itu nggak akan turun. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa riwayat ini juga menunjukkan makna, mengisyaratkan makna bagi kita bahwa ternyata jatah hujan itu sudah ada. Nah, kalau kita koneksikan antara tadi apa yang disebut sebagai hujan itu berproses dari turun kemudian balik lagi menjadi awan. Nah, memang dari situ kan logika manusia akan mengatakan bahwa memang jatahnya sama kan. Cuman tinggal dia turun kapan, itu aja. Lebih banyaknya di bulan berapa, tinggal itu aja kan. Tapi bahwa melalui riwayat itu kita bisa memahami ternyata jatah hujan itu memang sama dalam setiap tahunnya. Tapi ketika Dajjal menjelang tiba, baru kemudian akan ditahan. Tahun pertama ditahan 1/3, tahun kedua ditahan 1/2, dan tahun ketiga itu akan ditahan secara keseluruhan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi itu alasan kenapa sehingga al-matar ya hujan disebut sebagai ar-raja. Lalu makna yang kedua, was-sama'i dzatir raja, itu artinya was-sama'i dan langit dzatir raja, memiliki asy-syams wal qamar wal nujum. Asy-syams matahari, wal qamar bulan, wan nujum bintang, bintang-bintang. Nah, sekarang kalau dimaknai ar-raja itu sebagai 3 makhluk besar ini, matahari, bulan dan bintang, kenapa? Atau apa hubungannya dengan kata ar-raja kembali? Nah, para mufassirin menjelaskan itu artinya bahwa karena matahari itu dia terbit di pagi hari, tenggelam di sore hari. Besok pagi nanti balik lagi dia terbit. Oh gitu. Nah, kembali terbit itu yang disebut sebagai ar-raja. Bisa dipahami kira-kira ya? Nah, jadi setiap pagi dia akan kembali terbit. Sama pula dengan matahari, kan seperti itu juga kan. Matahari itu pada saatnya dia akan terbit, pada saatnya dia akan terbenam. Seperti itu. Sama juga dengan bintang. Di malam hari dia kelihatan, di siang hari dia kembali tidak kelihatan, nggak nampak. Malam hari kembali kelihatan lagi. Jadi proses kembalinya seperti itu yang disebut sebagai ar-raja. Itu makna kedua.
Yang ketiga ada mengatakan was-sama'i dzatir raja, itu artinya zatil malaikah, memiliki malaikat. Dan ini juga masuk akal. Kenapa? Karena langit itu tempat tinggal daripada para malaikat. Kalau manusia tinggalnya di bumi, maka malaikat tinggalnya di langit. Tapi perhatikan, apakah mereka terus-terusan hanya di langit? Tidak. Mereka turun ke bumi, kemudian nanti balik lagi ke sana. Kan seperti itu proses kejadiannya kan. Karena setiap malaikat itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugasnya masing-masing. Yang kemudian setiap tugas itu nanti akan dinamai malaikat itu sebagai perwakilan dari itu. Ada malaikat hujan, ada malaikat gunung, ada malaikat sungai, ada malaikat tanah, ada malaikat batu. Itu semuanya ada. Setiap perwakilan seperti itu, dan ketika mereka ngurusin itu, nanti balik lagi ke sana laporan, ngurusin itu, balik lagi. Sama dengan apa yang kita jelaskan sebelumnya kan. Apa yang disebut sebagai malaikat yang menjaga, al-hafadhah, para penjaga. Ya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Kita sudah jelaskan tentang ayat itu, bahwa setiap manusia dia punya hafidh. Dan hafidh itu dalam hadis dijelaskan oleh Nabi. Rasulullah mengatakan, ya ta'aqabuna fiikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Nanti akan bergantian di antara kalian para malaikat yang berjaga di siang hari dan para malaikat yang berjaga di malam hari. Kemudian kata Rasulullah, yajtami'una fi salati as-subhi wa fi salatil asr. Mereka nanti akan berkumpul, bertemu, ganti sip-sipan itu di salat asar dan salat subuh. Lalu kata Nabi, faya'ruju alladzina batu fikum. Nah, pada saat salat subuh itu nanti malaikat yang berjaga di malam hari itu mereka ya'ruju, naik ke langit, bertemu dengan Tuhannya. Nah, itu yang dimaksud dengan kembali. Turun bertugas, kembali lagi ke langit. Turun bertugas, kembali lagi ke langit. Nabi Muhammad ketika di Taif, pada saat beliau setelah dizalimi oleh penduduk Taif, ya, Bani Thaqif, beliau kemudian menyampaikan dalam doanya, atau mengeluh dalam doanya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan semua kelemahan beliau kepada Allah. Pada saat beliau turun ke Qarnul Manazil, di sana malaikat datang, Jibril bersama dengan malaikat gunung. Nah, malaikat Jibril dan malaikat gunung turun. Ditawarkan kepada Rasulullah, bagaimana kalau malaikat gunung ini mengangkat dua al-akhbasain, dua gunung akhbas yang ada di kota Makkah, kemudian ditimpakan di atas Taif. Tapi Nabi kemudian menolak. Begitu Nabi menolak, apa yang terjadi dengan dua malaikat ini? Balik lagi ke langit. Ya. Jadi kenapa malaikat disebut sebagai ar-raja? Karena proses mereka bertugas, selesai bertugas, balik ke langit. Selesai bertugas, balik ke langit. Itu aja terus yang mereka lakukan. Nah, maka dengan itu berarti jalur langit itu, Pak, itu rame, itu padat. Tapi alhamdulillah nggak ada macet-macetnya. Tunggunya begitu kan, Pak? Malaikat itu kan banyak sekali, Pak. Mereka itu naik turun itu, perhatikan betapa banyak urusan yang harus diurusin oleh mereka di dunia ini. Dan bolak-balik mereka seperti itu, Pak. Pakai sip-sipan pula kan. Nah, alhamdulillah itu pesawat yang kita tumpangi naik ke atas sana setinggi mungkin juga nggak ada yang nabrak malaikat. Nggak pakai macet, Pak. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali otak kita nggak bisa terima, Pak. Manusia yang jumlahnya sedikit seperti ini saja, wah, di pasar macet ya ibu-ibu ya. Macet kalau udah ngumpul di pasar. Nah, seperti itulah. Makanya segala sesuatunya jangan pernah kemudian kita mendewakan akal kita. Silakan dipakai otak kita. Ya, salah juga kalau kemudian jangan pernah pakai otak. Salah juga itu, Pak. Jangan pernah pakai akal. Salah juga. Pakailah akal kita, tapi kalau sudah mentok, jangan kemudian kita memenangkan akal di atas wahyu. Jangan. Kalau akal kita sudah mentok. Karena sekali lagi antara satu dengan yang lainnya, manusia itu beda-beda nanti kemampuan berpikirnya. Nah, tanya sama yang lebih ahli tentang itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi ingat bahwa kemampuan kita manusia ini sangat terbatas. Kita kembali. Jadi itu makna yang keberapa nih? Ketiga ya. Tentang zatir raja' itu, bahwa yang dimaksud dengan zatir raja' adalah zatil malaikah. Yang keempat, yang dimaksud dengan zatir raji' adalah zatin nafa', memiliki manfaat. Kalau ini sudah jelas. Langit itu pasti punya banyak manfaat bagi kita manusia ini, bahkan bukan cuma bagi kita manusia, tapi juga bagi seluruh alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini.
Cuman Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau diartikan bahwa langit itu memiliki manfaat, maka agak kurang connect dengan kata ar-raja. Karena sifat daripada ar-raja yaitu kembali, ini kelihatannya nggak ada korelasinya dengan manfaat tadi. Nah, maka tapi yang jelas bahwa ini salah satu di antara apa yang dipaparkan oleh para ulama tentang makna daripada as-sama'i dzatir raja. Terus mana yang benar? Ya benar semua. Mana yang benar? Benar semua. Kenapa? Karena kalau diartikan langit itu punya hujan, ya iya, benar. Kemudian langit itu punya malaikat, ya benar. Langit itu di sana ada asyams wal qamar wan nujum, benar. Langit itu membawa manfaat bagi seluruh alam ini, benar. Nah, cuman sekali lagi, kalau tadi kita katakan bahwa memiliki manfaat, otak kita belum bisa menerima seperti apa hubungan antara manfaat dengan kata ar-raja, ya sudah, sampai di situ saja. Nggak usah kita paksakan untuk konek-konek Mbak. Nanti jadi cocok logi lagi. Ya, kita kembali was-sama'i dzatir raja. Selanjutnya wal ardi dzatis sada. Demi bumi yang zati memiliki as-sada'. Nah, pertanyaannya, apalagi kata as-sada' itu maknanya? As-sada' itu dalam bahasa Arab artinya asyaqqu. Asyaqqu itu artinya membelah. Itu asyaqqu. Jadi kalau ada sesuatu yang terbelah itu syaqqa yasyukku namanya. Nah, sekarang kenapa bumi disebut zatis sada' tadi? Sebetulnya ada juga ayat yang lain yang mengatakan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar. Maka jelaskanlah dengan seterang-terangnya. Bima tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ada ayat mengatakan seperti itu. Tapi di ayat itu fasda' diartikan sebagai jelaskan sejelas-jelasnya. Nah, apa hubungannya dengan tadi membelah? Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa kata membelah itu artinya sesuatu kalau sudah dibelah, maka dia akan nampak apa yang ada di dalamnya. Bisa dipahami? Tapi kalau nggak dibelah, dia akan tersembunyi. Makanya Nabi diperintahkan untuk menjelaskan, artinya jangan ada yang disembunyikan dari kebenaran itu. Nah, itulah alasannya kenapa sehingga menyembunyikan kebenaran kan salah satu di antara bentuk maksiat. Tidak diperbolehkan. Kecuali kalau kebenaran yang akan disampaikan itu, saat disampaikan, orangnya belum siap untuk mendengarkan tentang itu. Ya sembunyiin dulu kalau begitu. Jangan disampaikan dulu. Seperti apa yang terjadi pada Mu'adz bin Jabal. Ketika diajarkan oleh Rasulullah kepada beliau, suatu hakikat yang ternyata menurut Mu'adz bin Jabal kayaknya agak berbahaya kalau disampaikan hakikat itu hari ini. Apa itu? Tentang apa hak Allah dan apa hak hambanya. Saat itu Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Saat itu beliau membonceng Mu'adz bin Jabal di atas kendaraan keledai. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah dari hambanya dan apa hak hamba dari Allah? Dijawab oleh Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dijelaskan oleh Nabi, beliau mengatakan fa inna haqqallahi ala ibadihi. Sesungguhnya hak Allah dari hambanya itu adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Itu aja. Mereka harus menyembah Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu aja hak Allah. Selanjutnya, wa amma haqqul ibadi 'ala Allah. Adapun hak hamba dari Allah adalah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'ah. Bahwa Allah tidak akan mengadab siapapun yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini kalau didengarin oleh maling, Mbak. Kalau maling, koruptor yang dengar hadis itu, kira-kira berhenti maling nggak? Lanjut, Pak. Yang penting saya nggak syirik. Kan begitu kan? Bahaya, Pak. Nah, kalau hadis-hadis model kayak gini, jangan dulu disampaikan. Tapi selama itu kira-kira tidak berbahaya untuk disampaikan, sampaikan. Nggak boleh untuk disembunyikan. Nah, itu makna daripada kenapa sehingga al-ardi disebut dzatis sada. Bumi itu memiliki as-sada, membelah. Ya, karena dengan itu, dengan membelah, maka sesuatu yang tersembunyi di dalamnya itu akan menjadi nampak dengan jelas. Kita kembali ke ayat ini. Kenapa bumi itu disebut dzatis sada? Pertama, ma tatasadda'u anhu al-ardu minan nabati was-thimari wasyajar. Disebut dzatis sada karena bumi itu setiap saat membelah
untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, tanaman. Itu selalu membelah dia. Makanya ada nggak bumi yang nggak bisa sama sekali tembus? Nggak ada, Pak. Itu selalu ada pori-pori atau apa sih namanya itu? Ya, itu namanya as-sada. Setiap saat dia membelah, sekeras apapun tanah itu, dia pasti akan membelah. Bahkan batu bisa terbelah nggak sih? Bisa. Batu pun bisa terbelah oleh akar pohon yang muncul kan? Nah, itu namanya as-sada. Jadi apapun yang keluar dari muka bumi itu menyebabkan bumi itu terbelah. Was-sama'i wal ardi dzatis sada. Yang kedua, ada yang mengatakan al-ardu dzatut turuqi allati tusaddi'uha al-miyah. Nah, bumi itu akan terbelah karena aliran air yang dilewati atau aliran air yang melewatinya. Makanya setiap Anda menyaksikan air yang melewati tanah manapun, itu pasti akan membentuk celah. Kan seperti itu. Bahkan tetesan air sekalipun, tetesan air yang jatuh, lama-kelamaan itu kan, meskipun dia menimpa batu, lama-kelamaan batunya pasti akan bolong juga kan. Nah, itu yang disebut sebagai as-sada. Jadi bahwa air yang turun dari langit, nah, itu akan menjadikan bumi ini terbelah karena aliran air itu. Aliran atau tetesan air ke bumi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga ada mengatakan zatul harsi li'annahu yasda'uha. Bahwa di bumi itu memiliki al-hars. Al-hars itu apa? Al-hars itu semua yang tugasnya menggemburkan tanah. Itu as-sada namanya. Jadi termasuk di sini petani, Pak. Apa namanya itu kalau lagi nyangkul namanya? Garap. Ya. Tapi kan bukan cuma petani saja. Apa makhluk lain yang tugasnya juga menggemburkan tanah? Cacing. Iya, itu as-sada namanya. Mereka ini termasuk diantaranya tikus juga kan begitu kan? Cuman nggak tahu kalau tikus itu membuat apa namanya lubang membelah tanah itu ada fungsinya nggak bagi manusia itu? Allahu a'lam. Mungkin ada tapi kita belum tahu. Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi itu artinya bahwa di bumi ini banyak yang tugasnya itu menjadikan tanah ini bisa gembur, sehingga dengan itu mudah kemudian tumbuhan itu keluar dari perut bumi ini. Nah, selanjutnya yang keempat adalah zatul amwati linsidaiha anhum indal ba'ats. Nah, bahwa bumi ini zatul amwat. Bumi ini dipenuhi dengan mayat. Dan mayat itu nanti akan membelah bumi ini untuk keluar di hari kiamat nanti. Nah, itu makna yang keempat dari wal ardi dzatis sada. Semuanya benar. Karena apa yang dijelaskan oleh para ulama ini memang benar-benar menjadi kenyataan yang akan terjadi pada bumi itu. Was-sama'i dzatir raja. Nah, selanjutnya apa yang ingin Allah jelaskan melalui sumpahnya ini? Nah, masuklah ke kontennya. Innahu laqaulun fasl. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjelaskan tentang ini, Allah bahkan menggunakan 2 kali sumpah. Sumpah di awal surah, lalu sumpah di ujung surah ini. Allah kemudian mengatakan, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya itu yang mana? Yang dijelaskan sebelumnya. Itu adalah laqaulun fasl. Adalah perkataan yang fasl. Nah, sekarang pertanyaannya apalagi itu fasl? Nah, fasl itu artinya kelas. Ya, betul, Pak. Kalau di sekolah, fasl artinya kelas, faslun. Atau pengelompokan itu juga fasl. Jadi mengelompokkan itu fasl. Innahu laqaulun fasl. Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan kebenaran ini juga menggunakan kata fasl. Allah menjelaskan tentang dirinya, yang menjelaskan ayat-ayatnya itu juga menggunakan kata fasl. Kadzalika nufassilu al-ayat. Seperti itulah kami fasl ayat-ayat itu. Nah, kemudian diartikan kata al-fasl itu sebagai penjelasan yang rinci dan detail. Makanya kalau kita lihat penjelasan Al-Quran itu, setiap satu perkara yaitu dijelaskan masing-masing. Itu namanya fasl. Ada orang, Pak, punya ilmu yang banyak luar biasa, tapi dia nggak bisa menjelaskan dengan cara fasl. Sehingga mungkin saking banyaknya ilmunya, nyampur-nyampur antara satu dengan yang lain. Orang yang dengerin nggak ngerti.
Banyak yang kayak gitu, Pak. Banyak, Pak. Saking tingginya ilmunya. Ya, kemudian nggak sanggup lagi tuh. Pengen ngomong ini, lari ke sana lagi. Terlalu banyak yang dia tahu, Pak. Itu bukan qaulun fasl namanya. Itu bukan qaulun fasl. Tapi Al-Quran ini dengan segala penjelasannya, itu disebut qaulun fasl. Termasuk di antara apa yang dijelaskan oleh Allah sebelum sumpah yang kedua ini, itu semuanya juga qaulun fasl. Allah menjelaskan satu persatu, diawali dengan bersumpah, lalu kemudian dari sumpahnya Allah masuk ke kontennya, lalu kemudian dihubungkan antara kenapa manusia itu tidak mengakui tentang akhirat, karena mereka tidak tahu tentang hakikat daripada penciptaan Allah terhadap manusia. Itu namanya qaulun fasl. Rinci semuanya, kemudian tertata rapi. Dan ini hanya dimiliki oleh Al-Quran. Makanya tulisan apapun yang menjadi hasil karya ilmuwan manapun di dunia ini, sebagus apapun tulisan itu, tetap nanti akan dimukaddimahi dengan permintaan maaf sekiranya ada kesalahan kan. Tapi coba perhatikan Al-Quran. Ya, zalikal kitabu la raiba fihi. Enggak ada itu basa-basi. Mohon maaf ya kalau ada yang salah. Enggak ada kan? Enggak ada, mohon maaf. Kenapa? Karena ini hasil karya dari Allah yang maha kuasa, maha tahu tentang segala-galanya, yang bahkan Allah itu yang memberi pengetahuan kepada manusia yang ada. Itu yang disebut sebagai qaulun fasl. Makanya Al-Quran ini dari sisi kesusastraan tingginya luar biasa. Dari cara bagaimana menjelaskan satu persatu juga luar biasa. Tapi Pak Ustadz, kalau saya yang baca kok bingung. Ya otak kita aja yang belum nyampe. Kalau otaknya udah nyampe, banyak belajar. Makin banyak kita belajar, makin kagum dengan literatur yang ada pada Al-Quran ini. Jadi kalau Bapak Ibu masih bingung, itu artinya ilmunya belum nyampe. Belajar lagi yang banyak. Oh, Pak Ustadz keburu tua. Ya, yang penting belajar. Innahu laqaulun fasl. Nah ini mas sudah alarm. Kayaknya kita tidak selesaikan pagi ini ya. Nanti insya Allah kita akan selesaikan pada pertemuan yang berikutnya. Cuman mohon maaf, pekan depan kayaknya izin lagi. Masih harus tugas negara lagi. Mohon dimaafkan. Insya Allah bulan depan kita ketemu lagi ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.